Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di YouTube. Saya mau sharing-sharing ya untuk teman-teman di Explore Mobil ini karena permintaan dari Mas Miminnya yang sekarang lagi bawa ini kamera. Banyak pertanyaan atau komen-komen di video kita yang kemarin, yang awal-awal itu loh. Judulnya kalau nggak salah di sini ada, itu Innova 10 tahun merawat Innova. Nah, di situ banyak yang tanya, itu nomor 1, kuat nggak Innova generasi ini, Innova generasi pertama ya, atau Kijang generasi kesekian. Setelah Kijang kapsul kan namanya sudah ada Innova. Kuat nggak minum biosolar atau solar busuk? Kita mau jawab di komen, cuma lebih baik kalau kita bikin video khusus membahas mesin Innova diesel tahun 2010. Jadi untuk menjawab satu pertanyaan tadi ya, yang khusus untuk kuat enggak Innova ini, tahan enggak mesinnya Innova ini dengan biosolar, itu ada dua. Mau pakai cara goblok atau pakai cara sok pinter. Nah, ada dua ya, cara goblok sama cara sok pinter. Kalau dengan cara goblok itu kita bisa lihat tahunnya. Jadi Innova diesel itu kan muncul tahun 2004, lahir 2004 sampai 2005 sampai 2008 itu dihentikan, 2007 kalau nggak salah ya. Baru 2008 muncul lagi Innova diesel. Jadi yang tahun 2004 itu generasi pertama, batch pertama itu ada sedikit problem sehingga dihentikan untuk riset mesin diesel selanjutnya. Ya. Pengaruhnya apa di tahun lahirnya? Itu gampang. Saat ini lahir itu SPBU atau pom bensin itu apakah sudah jual Pertamina DEK? Kan belum ada. Adanya solar biasa, biosolar memang belum ada ya, adanya solar biasa. Sehingga dengan cara goblok, kalau ini lahir tahun segitu, engineeringnya, desainernya ya pasti sudah mikir, ngetesnya juga pasti pakai solar biasa, nggak mungkin pakai solar DEK, yang mana tahun segitu belum lahir solar DEK. Sehingga saya sangat yakin materialnya yang ada di mesin ini itu badak. Dia tahan dengan solar busuk, tahan dengan kandungan sulfur yang tinggi, tidak butuh cetan number yang tinggi untuk bisa membuat mesin ini berjalan normal. Nah, itu cara goblok-goblokan. Lahir tahun berapa, saat itu minuman yang ada apa, ya pasti cocok-cocok aja. Nah, semakin kesini ada BBM baru, Pertamina DEK. Sehingga BBM Pertamina DEK itu lahir setelah Innova lahir. Innova yang ini ya, bukan Innova yang Reborn. Terus Innova ini juga berevolusi. Dia pertama dulu Edu 2 kalau kata banyak orang yang ngomong, dan Edu 3. Ada penyempurnaan di sensor-sensor, map sensor dan lain-lain, termasuk injektor dan common railnya. Oke, walaupun ini common rail, tapi tadi lahirnya tahun dimana Dex atau Dexlet belum ada. Nah, itu cara goblok. Seharusnya cara sok pinter, bukan cara pinter, karena saya nggak pinter. Kita agak teknis ngomongnya. Jadi apakah ini kuat minum biosolar? Karena saat video ini dibuat, solar biasa sudah nggak ada, adanya biosolar B20 yang 20% minyak nabati. Apakah ini kuat apa enggak? Nah, kita harus lihat dulu data. Jadi Pertamina itu pasti ngeluarin data
dan saya pernah baca, agak-agak lupa sih. Itu ada technical sheet-nya antara Biosolar dengan technical sheet-nya dengan Pertamina Deck. Itu yang membedakan cuma dua, yang Biosolar kalah, B20 ya. Itu kalah dengan Deck. Apa? Pertama, kadar sulfurnya, asam sulfurnya, sama centan numbernya. Nah, sulfur ini asam sulfurnya tinggi, lebih tinggi Biosolar dibandingkan Dex. Dan cetan numbernya lebih rendah Biosolar daripada Dex. Sehingga gampang aja. Karena dibandingkan seperti itu, kita harus bagaimana mengakali supaya sulfur, asam sulfur ini nggak ngerusak di mesinnya. Sebenarnya juga nggak ada masalah. Tapi kalau kepingin mendekati Pertamina Deck, kita harus memodifikasi bukan di mesinnya ya, ngakali lah bahasa Jawa nih, diakali supaya hasilnya mendekati Deck. Pertama apa? Pertama tadi viskositasnya sama, jadi kentalnya sama. Kalau viskositasnya sama, kentalnya sama, dia nggak seberapa ngaruh di injektor karena viskositasnya Deck ya begitu 2.0 kalau nggak salah ya. Terus Biosolar juga 2.0, jadi sama-sama encer, nggak ada yang kental, sama-sama encer ya. Terus selanjutnya asam sulfur. Asam sulfur ini yang nanti bikin rusak. Kalau cetan number ini kalau di bensin itu kayak oktan, dia meledak saat digebuk tekanan sekian, itu jauh lebih cepat meledak yang oktannya rendah daripada yang oktannya tinggi. Nah, cetan number ini kayak oktan, jadi pengaruhnya cetan number ini di performa, sedikit banyak di performa, bukan di keawetan mesin. Ngaruh sih sedikit tapi. Nah, selanjutnya yang harus diakalin apa? Asam sulfurnya. Bagaimana asam sulfur ini tidak terlalu berpengaruh ke material mesin. Caranya bagaimana? Ya caranya kalau asam itu lawannya basa, cari oli yang basa alkalinya tinggi. Kalau oli basa alkalinya tinggi, dia akan mampu membalance kadar sulfurnya Biosolar yang tinggi, sehingga asam ketemu basa seimbang. Lah, asam alkalinya kalau di Indonesia karena tinggi, ya cari yang olinya asam alkalinya tinggi, jangan oli impor ya. Oli impor yang didesain oleh impor, karena di luar itu kebanyakan BBM-nya sulfurnya rendah, sehingga tidak butuh oli yang basa alkalinya tinggi. Jadi kalau mau mendekati yaitu tadi pakai oli yang basa alkalinya tinggi untuk ngakali kadar asam sulfur yang tinggi, untuk membalance lah asam dan basa dibalance. Untuk menaikkan cetan number pakai aditif bisa, kalau nggak salah selisihnya 7. Cari aditif improvement yang bisa menaikkan cetan number sampai 7 poin ya. Itu akan sama persis seperti Anda menggunakan Pertamina Deck. Itu sih. Kalau mobil Innova ini dari mulai lahir sampai detik ini minumnya ya solar busuk, dan alhamdulillah ya cukup dirasani lah, nggak ada problem yang berarti. Purgen 2 kali saat kilometer 100.000 sama hampir 200.000 kita purgen pakai liquid moly. Itu nggak ada problem. Oli ganti biasa, saya pakai Serhelik 7 atau Devag. Nah itu Devag apa lupa saya, nggak hafal tapi Devag. Itu sih untuk yang saya lakukan selama 10 tahun. Alhamdulillah tidak ada masalah. Yang penting filter solarnya selalu saya ganti oli, termasuk ganti filter solar. Ganti oli, ganti filter solar. 2 kali ganti oli, saya ganti filter oli. Jadi filter solar selalu saya ganti setiap 5.000 kilo. Nah kebetulan filter solarnya saya pakai yang murah, pakai produk Sakura. Jadi lebih baik saya ganti filter solar sesering mungkin daripada saya pakai filter solar yang mahal tapi nggak pernah ganti. Filter solar yang mahal, kalau yang originalnya kan 250, kalau yang bikinan Sakura kan separuhnya lebih, jadi bisa
2 kali lebih ganti baru setara dengan harganya filter solar yang original. Dan produk dari Sakura, nggak iklan ya, nggak di endorse, itu sebenarnya pabrikannya pabrikan yang terbesar di Indonesia, pabrik filter ya, filter Sakura itu. Dia juga membuat fat grade buat di situ, filter-filter yang lain juga buat di situ, filter originalnya Toyota dan yang lain-lain OEM itu juga bikin di situ, termasuk radiatornya. Jadi satu pabrik. Kita Selamat Sempurna itu buat radiator merek ADR, juga buat filter ori merek Sakura yang brand originalnya dia. Sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen, kesimpulannya berdasarkan pengalaman saya, Innova Diesel generasi pertama ya, Innova Diesel bukan Gen Diesel ya, Innova Diesel generasi pertama, common rail yang tekanan rendah ini selama 10 tahun minum solar busuk, alhamdulillah tidak ada problem yang berarti. Itu mungkin Mas kameramen merangkap Mas Mimin ada pertanyaan? Sudah terjawab semua. Oh ya udah, kalau gitu sharing-sharing receh ya, karena punya pengalaman, termasuk kita jadikan konten supaya bisa membantu teman-teman atau sharing pengetahuan atau sharing pengalaman ya, bukan pengetahuan, saya enggak pinter, jadi sharing pengalaman yang pernah saya lakukan. Demikian video kali ini, nantikan video kita selanjutnya sharing-sharing receh yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.